kantor. Ya. Oke, ini mungkin bisa diceritain ada kabar berita yang beredar kalau ternyata Teh Weni kalah ya di Pengadilan Negeri Tangerang dan Iya. ya. Aku jawab ya. Iya. Jadi beritanya kan ramai banget ya. Jadi banyak yang kirim tuh gambar-gambar, terus screenshot bahwa sudah sah Rezky Aditya dinyatakan bukan ayah dari Nahira Kainita, anak saya, bukan ayah dari Keke. Sudah ketok palu, bla 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 lain-lain. Saya tegaskan di sini bahwa semua berita itu adalah berita hoax. Artinya bukan berita yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu ya. Kenapa? Karena berita terakhir adalah putusan dari Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan dan mengabulkan gugatan kami kepada penggugat Rezky Aditya, menyatakan adalah ayah biologis dari Nahira Kainita. Itu. Jadi itu adalah putusan terakhir yang terupdate. Di luar itu semua beritanya tidak benar. Putusan itu keluar kapan tuh? Aduh, saya tanggal berapa ya Bang? Sekitar 2 bulan lalu ya? Iya. 2 bulan atau 3 bulan 2 lalu? bulan atau 11 tahun. Itu putusan dari Pengadilan Tinggi Banten ya. Ya. Kalau mengenai hasil DNA sendiri seperti apa sih Kak? Dan satu lagi nih, banyak yang rancu bahwa sudah ada DNA, belum ada DNA sampai dengan saat ini, gitu ya. Jadi Pengadilan Tinggi Banten itu membuat terobosan pembuktian terbalik. Artinya menyatakan Rezky sebagai ayah sah, ayah biologis dari Keke tanpa pembuktian DNA. Maka Pengadilan Tinggi Banten meminta kepada Rezky untuk membuktikan apabila itu tidak benar, gitu kan. Jadi sampai dengan saat ini alhamdulillah saya dan tim kuasa hukum sudah menang di tingkat banding dan kami sangat menunggu, gitu ya, sangat menunggu klarifikasi, bukan klarifikasi, artinya nextnya bagaimana dari pihak Rezky, tanggapannya ya, apakah mereka akan melakukan kasasi, itu kan, Hukum atau menerima. iya, atau mereka menerima putusan Pengadilan Tinggi Banten yang akhirnya bisa menjadi suatu keputusan yang ingkrah, gitu, atau mau dibuktikan dengan tes DNA, monggo silahkan. Jadi kami masih menunggu dan belum ada tes DNA sampai dengan saat ini. Pak, tapi dari pihak lain kan udah bersedia nomor tes DNA tapi belum ada respon gitu dari udah ada komunikasi soal itu? Tidak pernah ada komunikasi. Jadi kalau mau komunikasi ibu pengacaranya ya ibu pengacara Rezky, silakan komunikasi dengan pihak lawyer saya, gitu loh. Jangan melalui perantara teman saya lagi, kan kita sudah punya pengalaman kemarin gitu ya, bahwa melalui perantara itu terjadi miskomunikasi. Jadi ada penyampaian yang mungkin maksudnya ibu apa, nyampe ke kita apa, atau ada yang bahasa salah di kita, ibu putar balikan gitu kan, itu tidak elok lah menurut saya. Jadi sebaiknya sampaikan maksud dan tujuannya langsung kepada tim kuasa hukum saya. Bagaimana diputar balikan Mbak? Iya, katanya bahwa ini dibilang tidak mau tes DNA. Teman-teman wartawan kan di sini tahu semua. Dari awal saya menuntut ini kan adalah tes DNA yang saya tuntut gitu kan. Satu-satunya pembuktian untuk kasus ini adalah tes DNA. Tapi tidak pernah ada pihak respon yang bagus dari pihak Rezky dan kuasa hukumnya. Soal apalagi Rezky-nya kan selalu menghindar gitu. Boro-boro mau tes DNA. Kok lucu? Di akhir cerita pada saat kami menang dinyatakan bahwa Weni kita ajak damai tapi tidak mau. Ya jelas nggak mau ibu. Saya itu tidak mau diajak damai diam-diam. Ibu melakukan tes DNA dengan inisiasi ibu, ngajak Keke itu nggak bisa. Semua ada aturannya. Gitu. Kalau untuk tes DNA sendiri sampel apa aja sih yang akan diambil? Saya kebetulan belum pengalaman ya, artinya, tapi saya sudah tanya-tanya itu dari air liur gitu ya, dari air liur, dari rambut ya bang ya, sampel. Dari siapa aja yang akan diambil? Ya. Nah, setahu saya sih Rezky dan Keke. Tapi dari Keke sendiri belum ada ya? Belum ada. Karena kan kita tidak bisa melakukan itu sepihak kalau tes DNA. Harus kesepakatan kedua belah pihak. Tapi sudah ada perbincangan belum kayak pertemuan gitu di luar membicarakan soal tes DNA? Alhamdulillah sih belum ada. Belum ada itikat dan pembicaraan dari pihak kuasa hukum Rezky kepada pihak kita. Kepada pihak lawyer saya ya, artinya kan kita sudah diwakilkan masing-masing dengan lawyer. Alangkah baiknya silahkan berhubungan langsung. Mbak, tapi kan putusan juga sudah lama ya Pak, dan tes DNA pun juga belum berjalan gitu. Kalau ini sendiri kayak menunggunya terasa sangat lama banget nggak sih soalnya? Kalau jadi putusan gimana bang?
kalau dari putusannya kita sedang menerima salinan putusan yang pemberitahuan itu secara resmi dari pihak Pengadilan Negeri Tangerang, tembusannya ya. Banten. Pengadilan Tinggi Banten. Pengadilan Tinggi Banten ke Tangerang dia. Oh. Tangerang kemudian tembusan ke kita. Oh, berarti kita masih menunggu proses itu. Iya. Ya? Tapi ada batas waktunya nggak sih Mbak Weni Ya. untuk Rizky sendiri mengajukan tes DNA tersebut? Setahu saya batasan waktu itu kan banding itu 1 sampai 6 bulan ya Bang ya. Iya. Mohon maaf ya, aku bukan lawyer jadi saya hanya mendengarkan 1 sampai 6 bulan. Dan semenjak dikeluarkan putusan itu 14 hari kalau nggak salah Iya. Bang ya. 14 hari setelah kita menerima pemberitahuan dari Oh iya. PN. Jadi 14 hari itu setelah pihak kami menerima putusan dari PN. Artinya kalau salinan resmi sudah di resminya tangan, belum nyampe ke kami. jadi kalau salinan resmi sudah di tangan, kita menunggu 14 hari dari situ gitu loh. Sementara ini kan putusan Pengadilan Tinggi Banten hanya sebatas masih di website. Ya, di website kita bisa lihat website Mahkamah Agung, bisa kita lihat putusan pengadilan tingginya. Iya. Gitu. Bang, setelah salinan putusan resmi diterima Ya. dari Pengadilan Tinggi Provinsi Banten ke tingkat kota media di Tangerang gitu ya, Ya. terus ke klien. Ini didelegasikan Betul. ke kami. Oke, itu kan kuat secara hukum Bang ya. Ya kuat. Artinya apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya ketika ingin mendesak supaya Rizky benar-benar mengakui bahwa ini adalah putusan salinan itu resmi secara hukum? Iya, kita baca lagi apa isi putusannya itu. Putusan itu Pengadilan Tinggi itu kan menyatakan bahwa si Keke itu anak biologis dari si Rizky Aditya. Secara hukum maka ayah biologis dan anak biologis itu kan mempunyai hak dan kewajiban dia harus bertanggung jawab dia. Gitu. Apa isi putusannya itu? Mungkin maksudnya Mas itu adalah bagaimana pengadilan memaksa Rizky untuk DNA gitu kali ya. Ya, apakah Ini DNA, DNA apakah itu gini ya, kewajiban? DNA kan secara- pernah kami ajukan waktu di pengadilan negeri, tapi dia sendiri yang menolaknya dengan alasan pertama tidak mengenal, Ya. tidak mengenal Bu Weni, tidak ada hubungan hukum, berbagai dalih lah, ya kan, sehingga dia menolak untuk melakukan tes DNA, gitu. Bahkan datang ke pengadilan negeri pun tidak dia. Setelah kami melakukan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat karena dia tidak mau membuktikan, maka ada prasangka hakim di situ. Prasangka ya orang dituduh kok nggak mau dia membuktikan, berarti tuh Dan berdasarkan undang-undang pernikahan yang ya sudah undang direvisi pernikahan juga. Ya? yang sudah direvisi pasal 43 itu di MK. Ya, ayah biologis mempunyai hubungan hukum keperdataan. Ya, Yang bisa dibuktikan dengan tes ilmu pengetahuan yaitu tes DNA. iya. Tapi ini udah putusan hakim, udah mutlak. Kalau kecuali dia ada upaya hukumnya. Nah, Gitu. jadi kalau tadi Mas tanya, saya balik ya, apakah ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap? Jelas Mas, tapi belum berkekuatan hukum tetap. Artinya Rizky masih punya step untuk melakukan kasasi gitu kan. Iya. Tetapi kekuatan hukum di Pengadilan Tinggi Banten ini tidak bisa merubah siang jadi malam, malam jadi siang, tidak. Makanya saya pribadi sebetulnya kalau ada teman-teman media nanya, Weni tanggapannya tentang berita di luar, aduh itu buat naikin rating lah paling. Sesuatu berita dibuat yang berita bohong atau berita lama diangkat kembali, buat saya itu receh ya. Artinya kepentingan dunia entertain lah. Apakah, tapi saya tidak punya kepentingan karena saya tidak punya sinetron, ya kan? Saya tidak main sinetron, saya tidak berkepentingan agar sinetron saya ratingnya naik gitu kan, tidak. Tapi mungkin ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan berita ini, ya silakan aja gitu. Tapi buat saya tidak memojokkan juga karena berita ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mbak Weni sudah dapat pemberitahuan tentang kapan surat salinan resminya akan diterima dari Pengadilan Tinggi? Belum sih, belum. Ini saya tambahin lagi ya. Hmm. Pihak Mbak Weni ini dimenangkan tanpa tes DNA. Tanpa tes DNA. Jika si Rizky ragu, silakan. Ya. Ya, tanpa tes DNA.
Bahwa ini kan pihak Reski juga bilang katanya dia akan melakukan tes DNA sendiri. Boleh. Tapi belum ada komunikasi nih. Apakah mungkin dari Mbak Weni sendiri bakal jemput bola gitu, nanya sama pihak Reskinya kapan gitu luang waktu untuk tes DNA itu sendiri? Saya tidak, ini ya, kalau untuk menanyakan secara personal tidak, kan kita punya lawyer ya. Tapi kalau tes DNA sendiri dan ini sudah di ranah hukum, sepertinya nggak bisa ya Bang. Ya gimana? Kalau melakukan tes DNA sendiri gitu sukarela. Oh nggak bisa. Dia Nggak bisa, harus ya? bersama-sama. Iya. Secara bersama-sama dengan Mbak Weni, Keke-nya bersama-sama dengan pihak masing-masing penasihat hukum kita kawal gitu. Nanti ada penyimpangan kan, Iya. kita nggak tahu hasilnya gimana. Mungkin dari Abang lawyer akan tanya mungkin ke pengacaranya Resi gitu, kapan akan melakukan tes DNA-nya? Ya di sini kan kami sebagai ya yang dimenangkan kan gitu. Setelah kami rembukan dengan lawyer yang lain, maka kami menunggu. Tanpa tes DNA saja kami sudah dimenangkan. Iya. Nah jika dia meragukan si Ananda Keke, silahkan dia ajukan ke kami. Nah gitu. Iya. Kami sudah menang tanpa tes DNA. Jangan salah. Tambahan lagi soal kata pengacara bilang katanya Keke pun nggak mengenal Reski, katanya udah ketemu, terus katanya nggak kenal, nonton di TV gitu. Yang nggak kenal ditinggalin dari kecil gimana mau kenal ya kan? Buat anak kecil itu kenal itu kan artinya dekat, main bareng gitu. Itu ibu pengacara itu lucu juga ya. Ada dia ngajak diam-diam ngajak ngobrol anak saya dan diangkat ke media. Tidak bisa omongan anak kecil di bawah umur itu dijadikan pegangan. Dan kita sama-sama tahu Keke ditinggal Reski pada saat umurnya masih balita sekali. Jadi tidak mungkin mengenal Reski dekat secara pribadi tidak, tapi dia kenal tahu. Bahwa ini Karena kan tapi- ada fotonya juga. Bahwa ini tapi sempat kaget nggak sih pertama kali muncul di sosial media ya perihal katanya ditolak dan kalah itu persidangan. Enggak kaget sih, cuman kalau 1-2 orang yang nanya masih berita bohong lah. Tapi kalau semua orang nanya, saya jadi apa ya? Jadi perhatian juga gitu. Ada apa Tapi gitu ya balik lagi, itu cuma permainan di dunia inilah gitu kan, untuk menaikkan rating, untuk memojok untuk bumbu lah istilahnya. Ada orang yang berkepentingan di situ. Tapi bahwa ini merasa di situ ada keuntungan sendiri ya Mbak. Ya jelas nggak diuntungkan kok, orang memojokkan saya, apa yang diuntungkan? Merasa dimanfaatkan Mbak Weni? Hah? Merasa dimanfaatkan? Kalau saya bermanfaat bagi sesama ya alhamdulillah. Karena pihak sana lagi ada sinetron baru tuh. Ini Oh ada mungkin- sinetronnya ya? Iya ada Oh sinetron baru ada. main bareng. Apa judulnya Mbak? Nggak tahu nih judulnya apa. Jangan-jangan biologis gitu. secara langsung dimanfaatkan momen itu nggak sih untuk menaikkan rating dan share-nya sinetron itu? Atas dasar kemanusiaan, kalaupun ini dimanfaatkan ya monggo saja. Ya. Gitu. Dan untuk memutus keraguan, mari kita sama-sama kawal untuk kepentingan anak saya yang masih kecil sebetulnya ya. Saya mengingatkan lagi kepada Reski Aditya di press conference terakhirnya berbicara tentang atas dasar kemanusiaan. Kami menunggu gitu. Bahasa dari Reski untuk secepatnya direalisasikan. Terima Kalau aja ini gitu. merasa seperti proses ini terlalu lama nggak sih? Kalau ini merasa begitu. Belajar dari kasusnya Mbak Macica ya, itu kan sampai 6 tahun tuh. Jadi ya dinikmatin saja prosesnya. Cuman bukan prosesnya, proses kita nikmatin. Cuman nggak suka aja mah, nggak gentle Reski itu nggak suka. Terlalu tidak apa ya, tidak laki-laki sih buat saya. Bagian mana yang mungkin Mbak Weni ngerasa nggak gentle nih laki? Ya nggak gentle dong Pak. Artinya kalau lo ada masalah hadapin. Mau di luar menurut lo itu benar atau salah ya hadapi. Setahu saya dari sampai saat ini Reski hanya sekali keluar pada saat press conference kan. Atas dasar manusia. Kemarin Dan kemana untuk aja? memutus keraguan. Keke sendiri mungkin tahu nggak sih adanya berita hoax yang tadi kakak Tahu. Tadi dia tanya ke saya, mau kemana? Mau ketemu teman-teman wartawan. Ngapain ya berita kayak gitu kok ditanya ya Mak, katanya. Ya dia sudah besar ya, sudah bisa diajak ngobrol lah gitu. Umur berapa sekarang? 10.
Bahwa ini tentang berita hoax itu artinya ini kan menjadi kasus lagi, bisa jadi kasus lagi kah? Yang Apa mana nih? yang berita hoax itu kan tidak baik, maksudnya itu kan pembohongan publik. Ya. Apakah dari pihak pengacara akan menuntut dengan seperti itu kan, karena kan ini membuat berita yang tidak Kalau benar. kita tahu siapa orangnya bisa kita minta pertanggungjawaban ya. Kalau di dunia maya kayak gitu capek kita carinya. Kan ada cyber. Saya begitu ya. Kayak Mas mau banget ada kasus lagi. Biar rame lagi. Nyari berita ya. Kalau ada yang tahu tolong kasih tahu. Nah, siap. Gitu. Jadi itu aja sih dari kita ya. Iya. Berita itu berita bohong semua. Oh, ini ada mau disampaikan Ya, buat sampaikan Reski? buat Reski dan yang lain. Sampaikan buat Reski itu aja. Saya menunggu statement terakhir dari Reski mengenai atas dasar kemanusiaan itu, supaya segera direalisasikan, supaya secepatnya ada kontak dengan pihak lawyer saya atau ada chat lah. Biar, dan saya minta doanya aja supaya bisa dikawal ini semua dengan terang benderang. Yang kata Tidak ada gentle itu. keraguan di sini. Yang kata gentle sekali lagi dong. Yang mana? Yang gentle. Gentle. Nah, Itu semua sudah tahu lah. Kalau ada masalah ya hadepin dulu, di luar ini benar atau tidak. Bersikap jantan itu kan better daripada lo menghilang atau lo bersembunyi di balik tembok. Buat aku ya. Ada lagi? Oke.